Baik, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Teknologi Pengolahan Limbah Industri. Di sini kami kelompok 6 beranggotakan ada Bima Hairul Asikin, saya sendiri Kris Daniel Sitompul, kemudian ada Muhammad Nurisan Najati, lalu ada Muhammad Raul Diola. Lanjut. Baiklah, di sini pada teknologi pengolahan limbah kami akan membahas mengenai limbah industri pada es krim, yang dimana penelitian ini merupakan pabrik pembuatan es krim, di mana dalam proses produksinya melalui beberapa tahap, yang setiap tahapannya menggunakan sumber daya alam dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Pada setiap tahapan tersebut akan menghasilkan output yang akan menjadi input bagi proses selanjutnya, dan akan dihasilkan limbah yang dapat diolah kembali maupun yang langsung dibuang. Umumnya, pada sebuah industri es krim, limbah yang dihasilkan merupakan limbah organik dengan kadar BOD atau Biological Oxygen Demand dan TSS, Total Suspend Solid, serta COD atau Chemical Oxygen Demand yang tinggi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Muhammad Raul Diola. Kepada Saudara Muhammad Raul Diola, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu baku mutu es krim. Baku mutu es krim terdiri dari pabrik susu dasar yang menghasilkan susu cair, susu kental manis, dan susu bubuk. Lalu ada juga pabrik terpadu menghasilkan produk susu keju, mentega, dan es krim. Lalu kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram per liter air limbah. Lalu beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram ke parameter per ton. Total padatan susu atau produk susu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Nurisan Najati. Kepada Muhammad Nurisan Najati dipersilakan. Baik, selanjutnya desain pengelolaan limbah. Sistem lumpur aktif pada dasarnya sistem lumpur aktif terdiri dari atas dua unit proses utama, yaitu bioreaktor dan tangki sedimentasi. Dalam sistem lumpur aktif, limbah cair dan biomasa dicampur secara sempurna dalam suatu reaktor dan diaerasi. Pada umumnya, aerasi ini juga berfungsi sebagai sarana pengadukan suspensi tersebut. Suspensi biomasa dalam limbah cair kemudian dialirkan ke tangki sedimentasi, di mana biomasa dipisahkan dari air yang telah diolah. Sebagian biomasa yang terendamkan dikembalikan ke bioreaktor, dan air yang telah terolah dibuang ke lingkungan agar konsentrasi biomasa di dalam reaktor konstan. Sebagian biomasa dikeluarkan dari sistem dan bisa kita lihat pada contoh gambar di samping. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bima. Baik, akan saya lanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Muhammad Nur Ihsan Najati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bima Hairul Asikin. Saya akan menjelaskan keunggulan desain yang ditawarkan. Pada proses pengolahan limbah cair, menggunakan sistem lumpur aktif adalah salah satu proses pengolahan air limbah secara biologis. Yang membedakan dengan sistem lain adalah penggunaan mikroorganisme dan media penunjang yang dapat dijadikan tempat hidup dan berkembang dari mikroorganisme sehingga dapat berkembang secara melekat atau tersuspensi. Proses bersifat aerobik, artinya memerlukan oksigen untuk reaksi. Kebutuhan oksigen dapat dipenuhi dengan cara mengalirkan udara atau oksigen murni ke dalam reaktor biologi.
sehingga cairan di dalam reaktor dapat melarutkan oksigen lebih besar dengan jumlah oksigen yang dilarutkan, merupakan kebutuhan minimum yang diperlukan mikroba di dalam lumpur aktif. Mikroba yang biasanya terdapat dalam lumpur aktif umumnya berupa Pseudomonas jugelia, Achromobacter, Flavobacterium, Nocardia, Bedelophorbrio, Mycobacterium, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Sistem pengolahan biologi selain lumpur aktif ada beberapa macam, yaitu laguna terrearasi atau aerated lagoon, saringan percik atau trickling filter, kontraktor biologi putar atau rotary biologi kontraktor, dan lain-lain. Kelebihan yang didapat dari pengolahan limbah cair menggunakan lumpur aktif adalah pengelolaan air limbah dengan beban BOD yang cukup besar, yaitu 200-300 mg per liter. Selain itu, tidak memerlukan lahan yang luas, mampu membentuk gumpalan atau vlog yang dapat menjerap bahan anorganik seperti logam berat, serta jumlah biomasa tidak akan pernah habis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.